Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Kang Nur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Di masa pandemi ini kita harus selalu jaga kesehatan ya. Amin. Yang penting kita selalu bergerak. Gitu. Kalau kita bergerak kan pasti kita otak ini lancar-lancar saja. Gitu. Kalau dia Harus diam aktif diri ya. saja ya kita akan stuck. Gitu. Nah, ini saran dari Kang Nur, kita harus Oke. tetap aktif bergerak ya, itu Gitu. olahraga, kerja. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, Kang Nur, kali ini saya mau membahas tentang mungkin bisa dikatakan orang indigo ya, atau anak Indigo. indigo. Iya. Oke. Gini, Kang Nur, saya pernah ketemu sama seseorang yang seseorang ini bisa membaca kegiatan saya. Padahal saya waktu itu saya belum cerita gitu. Saya baru datang aja nyampe rumahnya terus tiba-tiba tanya, "Oh, kamu tinggalnya di sini ya? Kamu tinggalnya sama ini, kamu tidurnya sama ini, bla bla bla," kayak gitu. Kok bisa sih, Kang, itu orang bisa baca kayak gitu? Padahal saya belum pernah cerita sama sekali. Kalau kita lihat fenomena seperti itu, kalau kita ngomongin soal anak indigo, saya pribadi mengatakan memang ada. Kang Nur berarti bisa baca nih. Saya bukan maksud bisa baca atau enggak. Itu menurut penilaian orang lain. Tapi kalau saya pribadi, ya jujur saya memang bisa melakukan hal seperti itu. Tapi tetap semuanya bisa dijelaskan. Nah, caranya Gitu. gimana, Kang? Nah, Kok bisa baca sih kayak gitu? kalau orang contoh seperti pengalaman kamu tadi ya, ada orang tiba-tiba ngomong seperti itu benar-benar kamu lakuin atau enggak? Benar itu? Iya, benar. Yang dia omongin benar. Nah, Iya. kalau benar berarti ada dua arah nih kita. Arah yang pertama adalah memang dia punya kelebihan spiritual. Artinya adalah mata ketiga dia atau indera keenam atau mata batin dia memang sudah terbuka. Kalau orang yang tidak terbuka mata batinnya ini akan susah untuk menebak orang seperti itu. Tuh. Kemudian arah yang kedua adalah dia mendapatkan informasi ini memang murni sesuai intuisi spiritualnya atau dia dapat informasi ini dari orang lain. Dari orang lain. Nah, ada loh orang yang seperti itu. Semisal kita jatuh cinta sama orang, ya, tapi kita malu ini. Kita ngomong langsung ini malu. Kita tanya nih sama temannya, yang teman dekat sama dia. Kita ngobrol sama dia apa yang dia sukai, kebiasaan dia apa. Kemudian kita ngomong sama dia. Ada konsekuensi kan di situ? Ada arah juga kan? Ya sama, artinya kan sama. Nah, ini Ya. dibantu orang lain kok bisa, Kang? Kan ini jauh nih ya. Kan orangnya nggak pernah ketemu saya gitu, baru pertama kali ketemu kayak gitu. Baru pertama kali ketemu sama kamu. Iya. Tapi sama teman kamu bagaimana? Ketemu enggak? Iya, ketemu sih, tapi kan saya Iya. belum pernah cerita juga sama teman saya itu. Maka dari itu kita lihatnya ada ke sisi itu. Heeh. Lihat sisi spiritualnya. Apakah kalau memang ada orang yang memiliki kelebihan seperti itu memang bisa melakukan hal itu. Apakah itu alami atau itu orang biasa bisa mendapatkan itu? Orang yang seperti itu artinya dia bisa menebak secara alami. Apalagi itu flashback mengenai apa yang sudah kita lakukan. Artinya dia tahu background kita, ya kan? Bahkan orang yang seperti itu biasanya dia tahu mengenai leluhur kita. Kita benar dari keturunan siapa. Kemudian merintisnya adalah dari leluhur kerajaan mana. Itu tahu. Orang yang bisa mengalami melakukan hal seperti itu biasanya dia adalah pembawaan dari lahir. Memang alami dari dia sendiri. Berarti secara waktu lahir udah dikasih. Nah, biasanya nggak hanya waktu lahir, biasanya dia di umur berapa baru dia mendapatkan karomah terbukanya mata batin seperti itu. Tapi kalau orang yang memang membuka mata batinnya adalah secara terpaksa, artinya dia memaksakan diri ingin membuka mata batin. Saya nih ingin punya mata batin, ingin membuka mata batin saya biar tahu orang-orang di sekitar saya ini seperti apa, karakternya bagaimana, orangnya seperti apa. Ini saya biar tahu. Itu sangat tidak mungkin kalau dia bisa mengetahui flashbacknya kita. Sangat tidak mungkin. Sangat ya. tidak Berarti mungkin. orang biasa yang pengen buka mata batinnya itu nggak bisa ya. Emang itu Nggak adalah bisa. alamnya karomah dari yang maha kuasa. Kecuali itu alaminya karomah dari sang kuasa. Dia melihat flashbacknya kita itu mungkin saja. Tapi kalau orang yang memaksakan diri untuk semisal saya hari ini ingin membuka mata batin supaya saya tahu orang yang di sekitar saya ini seperti apa. Yang saya ketahui adalah saat itu dan besok dan besok dan besok. Tapi untuk ke belakang itu kemungkinan besar tidak bisa dilihat. Begitu. Sulitnya di situ. Bedanya di situ.
Oh ya Kang Nur, apakah kalau misalnya kayak gini, ada nggak sih yang minta bantuan entah itu dari jin atau kodam kayak itu untuk melihat masa lalunya ataupun masa depannya? Ada yang seperti itu. Kalau biasanya orang bantuan dari jin atau kodam, dia adalah pembukaan mata batin yang dipaksakan. Yang dipaksakan, dia berarti dia memaksa dirinya untuk membuka mata batin supaya dia tahu hal-hal yang dia inginkan itu adalah itu bantuan dari kodam atau jin. Kalau orang yang secara alami tidak perlu seperti itu, saya yakin orang yang mempunyai indera keenam atau terbukanya mata batin yang memang secara alami karomah dari yang kuasa, dia pembawaannya sangat berbeda dengan orang yang memaksakan diri untuk membuka mata batin. Nah, pembawaannya yang berbeda itu seperti apa? Pembawaannya adalah pembawaan diri. Dia jauh lebih tenang, jauh lebih santai, dan dia memang jauh lebih membawakan diri itu lebih proporsional. Artinya dia tidak perlu yang namanya sombong. Dia akan berperilaku seperti orang-orang biasa, orang-orang yang memiliki kerendahan hati yang baik, itu daripada orang yang memaksakan diri untuk membuka mata batin. Kan pasti nih ada bedanya kan? Suka sesumbar gitu. Aku punya suka sesumbar, kemudian dia asal ngomong saja gitu. Pembawaannya pasti beda. Nah, kalau kayak gitu Kang, kan ada yang secara alami sama nggak yang alami ya. Apakah itu lebih akurat mana nih untuk pembacaannya biasanya? Lebih akurat yang alami ya. Karena dia bisa mengetahui diri kita, flashbacknya kita. Biasanya orang yang terbuka secara alami itu di umur-umur tertentu itu juga nanti akan tertutup. Itu karena memang itu karomah yang tidak paten. Tentunya berarti tidak selamanya ya. Tidak semuanya. Apakah ada pantangan-pantangan Kang? Biasanya secara alami nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan. Karena dia memiliki kelebihan seperti itu kan memang ditakdirkan yang kuasa. Yang kuasa menginginkan kalau dia punya keahlian seperti itu. Jadi nggak ada pantangan yang harus dia lakukan atau apa, enggak. Kecuali kalau yang dipaksakan itu tadi. Itu punya pantangan ya? Pasti ada pantangannya. Contohnya apa Kang untuk pantangannya? Pantangannya kalau dari kemarin saya ada teman yang memang dia memaksakan diri untuk membuka mata batin. Dia datang ke salah satu paranormal, dia nggak cerita ke saya. Tiba-tiba dia ke rumah saya, dia ngobrol, saya kemarin sempat buka mata batin seperti ini Gus. Ya kan, saya bisa melihat ini, saya bisa melihat ini. Wah, ini sombongnya sudah kelihatan ini. Dia kan ngomong seperti itu. Pembawaannya sangat berbeda, sombongnya sudah kelihatan nih sesumbarnya. Terus saya tanya, coba dong, lihat ke diriku nggak? Aku ngomong gitu. Lihat ke Disara, ada apanya ini? Aku ngomong, saya nggak bisa lihat Gus, sudah beberapa hari ini saya nggak bisa lihat dari itu. Ya apa, saya melanggar pantangan. Pantangannya apa? Saya makan pisang kuning gitu, saya makan sate langsung dari tusuknya. Itu sudah menghilangkan ilmunya. Oh, karena berarti itu ada pantangan khususnya ya? Apakah itu pantangannya itu dari syarat dari jinnya atau kodamnya yang membantu atau biasanya dari gurunya? Biasanya, dari gurunya? Dari gurunya, dari orang yang memberikan amalan atau membantu dalam pembukaan mata batin itu tadi. Kalau yang secara alami nggak ada pantangan, gitu. Yang dari dulu memang nggak ada pantangan, gitu. Nah, kan kayak gini, apakah kayak gini kan itu kan bisa membaca masa lalu ataupun masa depan seorang ya? Itu kan sebuah keunggulan maksudnya dalam dirinya ya. Kan bisa aja nih kayak gitu pengen. Kalau yang secara alami tadi ya, kalau misalnya diniatkan dengan jahat, apakah itu bisa aja hilang dengan sendirinya? Bisa aja, karena bagaimanapun seseorang yang diberi kelebihan kan diniat, yang kuasa itu mengharapkan supaya dipergunakan untuk yang baik-baik, kan gitu. Kalau digunakan untuk yang buruk tentu ada efeknya, gitu. Makanya saya bilang tadi, orang yang memiliki kelebihan spiritual secara alami, pembawaannya jauh berbeda dengan orang yang dipaksakan. Nah, kalau misalnya tadi yang secara nggak alami ya Kang ya, dibantu sama orang, kalau misalnya dipakai untuk yang hal-hal negatif itu gimana Kang? Banyak yang seperti itu. Nggak bisa saya pungkiri ya teman-teman semuanya, saya kasih tahu, orang yang memaksakan kehendak untuk membuka mata batin, banyak yang diniatkan untuk keburukan. Sangat kecil untuk yang memiliki niat untuk kebaikan, itu kecil. Lebih banyak buruknya daripada baik. Nah, apakah ada tipsnya nih Kang untuk orang-orang umum yang ini agar bisa terhindar dari orang-orang yang seperti itu ya, niat jahat kan? Ya, kita memang jaga-jaga diri saja. Yang penting kalau kita berbuat baik sama sesama, insya Allah juga kita dilindungi.
Justru yang pesan saya adalah sebagai pada orang yang memiliki niat ingin membuka mata batin. Untuk apa sih kita buka mata batin tuh? Kita jadi orang yang ala kadarnya saja. Yang diberikan Tuhan sama kita syukuri. Nggak harus kita berusaha untuk membuat diri kita terlihat hebat dan lain sebagainya. Yang penting kita tetap baik saja sama sesama. Itu sih saran saya. Gitu ya. Iya, terima kasih banyak Kang Nur Baik, atas sama-sama. penjelasannya tentang manusia indigo. Oke. Ternyata emang manusia indigo itu ada dan Harus tahu bedanya. harus tahu bedanya ya. Oke. Yap, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya Kang Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.